على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا أهلا وحبا وتشريفا بمقدمكم بمدرستهم دار السعد ألوانا على ربى الأنس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan buat kita semuanya. Hai semuanya, perkenalkan saya Jasa Rahma Aulia dengan NIM 2500905000007 dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai belajar bermakna bagi anak usia dini untuk memenuhi mata kuliah belajar dan pembelajaran yang dibimbing oleh Prof. Dr. Insinyur Haji Hasanah Nur. Langkah pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian belajar bermakna. Belajar bermakna dari perspektif Islam adalah proses menuntut ilmu atau tahallaq al-ilmi yang tidak sekedar mengisi kognitif tetapi mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta membentuk insan kamil. Dan menurut secara umum, belajar bermakna adalah proses mengaitkan informasi baru dengan konsep yang sudah ada dalam struktur kognitif anak atau teori David Ausubel. Tujuannya bukan sekedar tahu, tapi merasakan kehadiran Allah dalam setiap aktivitas. Dalam hal ini, Allah itu ada dalam aktivitas-aktivitas manusia atau makhluk ciptaannya sendiri. Selanjutnya kita masuk ke landasan teologis atau Al-Quran dan Hadis, yang dimana sudah tertera dalam Quran surah An-Naml ayat 78, artinya Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Dan tertera dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1296, artinya telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada Ibnu Zabin dari Ibnu Salaman bin Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi sebagaimana binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya? Selanjutnya kita masuk ke urgensi belajar bermakna pada usia dini. Yang pertama, otak anak berkembang pesat hingga 80% pada usia dini. Yang kedua, pengalaman spiritual yang bermakna pada masa ini akan menjadi cetakan kepribadian permanen. Dalam artian, anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan yang terakhir, menanamkan cintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengenalkan aturan atau hukum yang berlaku. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik pembelajaran bermakna di usia dini. Yang pertama ada kontekstual. Kontekstual adalah berhubungan langsung dengan benda atau kejadian di sekitar anak. Tujuannya agar anak memahami bahwa agama adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan, bukan sekedar pelajaran di kelasnya, melainkan di lingkungan sekitarnya. Yang kedua ada multisensori, adalah melibatkan sentuhan,
penglihatan, dan pendengaran secara aktif. Tujuannya memastikan informasi agama terserap secara utuh melalui berbagai pintu masuk sensorik anak. Dan yang terakhir ada joyful learning, yang dimana belajar agama identik dengan kegembiraan, bukan ketakutan akan kesiksaan di dalamnya. Tujuannya menumbuhkan rasa cinta anak kepada agamanya sejak dini sehingga mereka beribadah dengan sukarela. Selanjutnya kita masuk ke manfaat bagi perkembangan spiritual, yang dimana yang pertama menumbuhkan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi secara sukarela. Dalam artian manusia akan merasa takut akan kehadiran Allah di dalam hidupnya. Yang kedua, anak merasa bangga dan nyaman dengan identitas muslimnya atau muslimah. Dan yang terakhir, membangun kedekatan emosional antara anak dengan Sang Pencipta melalui sifat Ar-Rahman atau Maha Pengasih. Selanjutnya ada fungsi internalisasi nilai agama. Yang pertama, ada transformasi konsep abstrak menjadi konkret. Yang kedua, membangun kesadaran ketuhanan, yang dimana manusia harus mempercayai atau meyakini bahwa Allah itu ada di dalam kehidupannya tiap hari. Dan selanjutnya ada pembentukan identitas muslim yang positif. Yang keempat ada bangan empati berbasis ukhuwah. Dan yang terakhir, penyelarasan antara pikiran, hati, dan perbuatan. Selanjutnya kita masuk ke peran pendidik, yang dimana peran pendidik yang pertama menjadi fasilitator fitrah bagi setiap anak yang lahir. Yang kedua, pembangunan suasana kasih sayang atau belajar bermakna hanya terjadi jika anak merasa aman dan dicintai. Dan yang terakhir ada pendamping proses atau membantu anak mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Misalnya saat anak bertanya tentang pelangi, ibu gurunya atau pendidiknya harus mengatakan bahwa untuk melihat tersebut adalah tanda-tanda kebesaran Allah sendiri. Dan yang terakhir ada hambatan dari belajar bermakna bagi anak usia dini. Yang pertama, dominasi metode hafalan kuantitatif. Yang kedua, keterbatasan kreativitas dan kompetensi pendidik. Yang ketiga, ketidaksinkronan antara sekolah dan rumah. Yang keempat, variasi karakteristik dan ketelitian individu. Dan yang terakhir, fokus pada formalitas daripada substansi. Kesimpulan, belajar bermakna adalah proses mengaitkan materi agama atau informasi baru dengan pengembangan nyata dan konsep yang sudah dipahami anak, sehingga bukan sekedar hafalan mati, dan guru berfungsi sebagai pengasuh yang penuh kasih sayang dan juga teladan nyata, karena anak usia dini belajar lebih banyak dengan meniru perilaku orang dewasa atau yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Dan juga pada akhir, anak usia dini membentuk karakter dan internalisasi nilai spiritual seperti disiplin berdoa dan puasa agar menjadi bagian dari identitas diri anak secara sukarela dan menyenangkan.
Itulah tadi penjelasan dari saya pribadi terkait dengan belajar bermakna bagi anak usia dini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبال